Saudara, tema khotbah pada pagi hari ini adalah Tuhan, aku ingin mengikut Engkau. Saudara, menarik kalau kita bertanya pada orang Kristen, kenapa sih mau menjadi Kristen? Kenapa mau menjadi Kristen? Kalau saya tanya ke Ibu Elizabeth, prokantor kita, Bu, mau jadi orang Kristen kenapa, Bu? Kenapa? Nah, ini menarik nih ya. Dan ini banyak. Kata Ibu Elizabeth, saya menjadi Kristen karena dari lahir keluarganya sudah Kristen. Nah, saudara, rasanya jawaban Ibu Elizabeth ini juga mungkin paling banyak di sini ya. Menjadi jawaban kita sekalian. Saudara, seorang yang bernama John Stott dengan bukunya Why I Am a Christian itu menuliskan 3 alasan kenapa orang menjadi Kristen. Nah, salah satunya tadi adalah jawaban Ibu Elizabeth, yang artinya pertama itu orang mau menjadi Kristen karena berdasarkan primordial sektarian. Jadi ini berdasarkan karena yaitu lahir dari keluarga Kristen, orang tua Kristen, kakek nenek Kristen, lalu juga mungkin masuk ke sekolah Kristen, lalu lingkungan di sekitarnya Kristen. Jadi saya menjadi orang Kristen. Itu yang pertama. Yang kedua, seorang menjadi Kristen itu, kata John Stott, itu karena pengalaman rohani dengan penuh nuansa testimonial. Artinya seseorang menjadi Kristen itu karena mungkin dia punya pengalaman rohani. Dia merasa bahwa itu ada satu penglihatan barangkali, atau apapun itu yang dia alami di masa lalu, begitu ya. Dan itu menjadi dasar buat dirinya menjadi seorang Kristen. Itu yang kedua. Yang ketiga, kenapa seorang menjadi Kristen, kata John Stott, itu karena mereka memahami paham ini yang banyak sekarang ini, yaitu paham tentang teologi sukses ya, atau prosperity gospel. Jadi seorang mau menjadi Kristen itu karena apa? Karena dia merasa bahwa menjadi Kristen itu bisa sukses, bisnis berhasil, keluarga harmonis, lalu juga anak-anak studi berhasil dan masuk sorga. Ya, jadi pokoknya serba sukses, berhasil. Nah, saudara, itu yang tumbuh dalam kehidupan kita selaku orang-orang Kristen, bahwa ketika orang menjadi Kristen. Tapi kemudian kita harus bertanya di sini, benarkah penghayatan demikian? Jika kita menjadi Kristen, pengikut Kristus hanya karena pertama dilahirkan karena dari keturunan Kristen, atau mungkin karena tadi dibilang punya pengalaman khusus rohani, ya, ataupun juga karena tadi dikatakan ya menghayati akan teologi sukses, maka saya harus mengatakan, saudara-saudara, kalau itu yang menjadi dasar kita terus begitu ya, tidak ada pertumbuhan, maka sebenarnya kita ini hanya memiliki iman setipis bawang, mudah sobek, mudah hancur. Karena yaitu pokoknya saya Kristen, ya udah orang tua saya mendidik jadi Kristen terus gitu ya. Ya udah kesana terus gitu ya. Oke, itu di awal, tapi saya rasa yakin Bu Elizabeth enggak ya. Sampai sekarang imannya luar biasa karena kan beliau juga mau melayani Tuhan di sini. Nah, saudara, tapi itulah kenyataannya bahwa seringkali kita tidak menghayati arti sebagai pengikut Kristus. Nah, kalau begitu saudara, kita harus terus mau belajar dan diajar oleh firman Tuhan. Apa yang Yesus nyatakan dalam kehidupan kita. Saudara, kalau kita membaca Injil yang tadi saya sudah bacakan, perikop dari Lukas 9 ayat 51 sampai 62, kita melihat perikop itu ada di dalam 2 bagian. Bagian yang pertama ayat 51 sampai 56 itu berisi tentang Yesus bersama 2 muridnya Yakobus dan Yohanes menuju ke Yerusalem, lalu dia berjumpa dengan seorang Samaria. Itu bagian yang pertama. Lalu bagian yang kedua di dalam ayat 57 sampai 62
itu diceritakan tentang hal mengikut Yesus. Nah saudara, di dalam bagian yang pertama, tampak sekali bahwa kedua murid Yesus ini, Yakobus dan Yohanes ini sangat gusar. Gusar kepada orang Samaria yang tidak menerima Yesus ketika Yesus mau melanjutkan perjalanannya ke Yerusalem. Nah kenapa orang Samaria ini sampai gusar? Ya, rupanya, maksud saya, mengapa orang Samaria ini sampai gusar? Karena seperti kita ketahui permusuhan antara Samaria dan Yahudi itu begitu kuat. Dan itu berabad-abad terjadi. Karena orang Yahudi menganggap orang Samaria itu bukan Yahudi tulen. Mereka kawin-mawin dengan bangsa-bangsa lain yang bukan Yahudi. Jadi itu menjadi sebuah situasi, kondisi yang terus-menerus permusuhannya begitu ya. Dan orang Samaria itu kesal gitu ya. Ini Yesus sama murid-muridnya lewat-lewat ke daerah Samaria. Nah, lalu apa yang akan dilakukan oleh dua murid Yesus itu? Nah, mereka ini bangga, Bapak Ibu. Yakobus dan Yohanes ini bangga. Yesus kan berkuasa, bisa mendatangkan mujizat. Karena itulah kedua murid Yesus itu mengatakan, Tuhan, apakah engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka? Karena mereka mengingat peristiwa Elia gitu ya, di mana ada kuasa turun dari langit ya, membinasakan nabi-nabi Baal. Jadi peristiwa itu mengingatkan juga, oh kalau begitu ini orang Samaria kita sikat aja habis begitu ya. Nah saudara, apa yang kemudian kita lihat dari jawaban Yesus? Memang tidak dikatakan Yesus mengatakan apa-apa di sana, tetapi yang menarik bahwa Yesus menegur mereka. Yesus tidak mau kalau murid-muridnya menganggap diri mereka ini memiliki privilege, ya. Karena mereka ini murid Yesus, mereka punya privilege, hak istimewa, bahwa mereka itu bisa mendatangkan mujizat. Ya, merasa bahwa wah Yesus ini adalah junjungan saya, dia punya kuasa mujizat yang luar biasa. Nah, karena itu ada kebanggaan sebagai murid Yesus di sana. Nah, saudara, itu bagian yang pertama dari kisah tentang perjalanan Yesus yang bertemu dengan orang Samaria. Lalu bagian yang kedua. Bagian yang kedua ini lebih menarik lagi saudara, karena di sini Yesus sedang menggambarkan tentang bagaimana orang bertanya tentang mengikut Yesus itu. Ada 3 hal yang bisa kita pelajari di sini. Pertama, ketika Yesus dan para muridnya itu memasuki sebuah perkampungan, ternyata di sana dia bertemu, ada orang berkata kepada Yesus yang mengatakan begini, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Waduh, ini luar biasa ya janjinya. Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Saudara, tapi apa jawaban Yesus pada waktu itu? Justru Yesus menjawabnya begini. Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Apa sih maksudnya? Kok ada orang mau mengikuti Yesus kemana saja Yesus pergi? Tapi Yesus malah mengatakan serigala punya liang, burung punya sarang, tapi anak manusia tidak bisa meletakkan kepalanya. Nah saudara, kalau kita mau hayati lebih dalam bagian ini kan mau mengatakan bahwa mengikut Yesus itu tidak selalu enak. Mengikut Yesus itu selalu tidak nyaman. Nah saudara, mengikut Yesus itu kalau hanya berprinsip inginnya cepat, mudah, enak, ya jangan mengikut Yesus. Karena bukan itu yang ditawarkan Yesus. Seperti ya saudara, ini sesuatu yang gereja selalu ingatkan agar kalau kita masih ada kesempatan untuk bisa beribadah di gereja, karena tidak ada alasan apapun untuk tidak ke gereja, datanglah ke gereja. Karena sekarang ini kita harus akui banyak anggota jemaat atau simpatisan masih mager, males gerak. Karena sudah terbiasa dengan ibadah online, hybrid. Sehingga ya udahlah Bu, nggak apa-apalah, yang penting kan ibadah Bu. Lalu kemudian ibadah di rumah pun saudara, apakah dilakukan dengan kesungguhan? Apakah dilakukan dengan kesiapan? Mari kita jujur di sini.
Mari kita jujur bagi Bapak Ibu yang ada di rumah saat ini. Apakah ketika mengikuti ibadah dalam posisi kesiapan dan kesungguhan? Kalau itu dilakukan, saya rasa dengan segala alasannya tidak jadi masalah begitu ya. Tapi kalau karena ingin kenyamanan, nah inilah saudara yang bertentangan dengan firman Tuhan. Bahwa ketika kita mau nyaman, ya, mau segalanya enak, ingat apa yang dialami Yesus dan dikatakan Yesus. Serigala punya liang, burung punya sarang, tapi Yesus tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Yesus ada dalam ketidaknyamanan. Yesus memberikan contoh dan teladan yang nyata buat saudara dan saya. Ini baru yang namanya persekutuan, belum pelayanan. Banyak pelayanan di gereja sekarang ini mulai mengalami kemunduran. Karena padahal dulu kebaktian aja 3 kali, pelayannya banyak. Ini masa disrupsi ini ya selama 2 tahun lebih ini sudah membuat kita menjadi lengah dan malas bergerak. Ya oke lah kita bilang, kan Bu sekarang coba aja lihat COVID lagi naik. Oke kalau COVID lagi naik. Tapi ketika PPKM level 1 sudah ada, situasi baik dan dibuka, bahkan pada waktu itu Presiden Jokowi kan sempat mengatakan boleh buka masker di luar. Apakah kita menjadikan kehidupan persekutuan ini kita hidupi? Kalau itu terjadi, saudara-saudara, kita berarti bisa mempertanggungjawabkan kehidupan iman kita. Itu yang pertama, saudara. Dan yang pertama ini juga saya mau mengingatkan bahwa jangankan istilahnya kita ya, yang dalam situasi yang masih cukup baiklah. Elia saja nih saudara, yang kita baca tadi dalam 1 Raja-Raja, itu kan diceritakan bagaimana dia mengalami ancaman maut, ya, mau dibunuh oleh suruhan dari dari seorang putri Isabel, ya, putri Isabel, ya, yang mau membunuh Elia, sehingga Elia masuk ke satu gua dan merasa nyaman di sana, ya. Tapi apa yang terjadi? Allah berkata kepada Elia, apakah kerjamu di sini, Elia? Itu pada situasi terancam. Tapi Allah masih bertanya, apakah kerjamu di sini, Elia? Itu ditanyakan sampai 2 kali. Agar Elia mau keluar dan menjalankan tugas panggilannya, yaitu mengangkat raja. Nah, saudara, dari sini sekali lagi, mari kita belajar sebagai seorang Kristen yang bertanggung jawab atas panggilan kita untuk benar-benar setia melakukan apa yang menjadi tanggung jawab kita itu. Itu yang pertama, saudara. Lalu yang kedua itu diceritakan bagaimana lalu Yesus berkata kepada seorang yang lain, ya. Ini Yesus yang berkata kepada seorang yang lain, ikutlah aku. Tetapi orang itu berkata, izinkanlah aku dahulu menguburkan Bapakku. Nah, saudara, apa yang kemudian dijawab Yesus ketika orang itu mengatakan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku. Kan ini kan sesuatu yang positif ya, memperhatikan orang tua. Tapi Yesus menjawab, biarlah yang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Apa maksudnya ini, saudara? Bukankah seolah-olah Yesus tidak peduli dengan pengabdian anak kepada orang tuanya atau keluarganya? Apakah di sini Yesus berarti tidak memberikan pengajaran agar anak-anak menghormati orang tuanya? Bahkan tidak boleh lagi ya mengurus kuburannya gitu ya, kematiannya. Bukankah ini bertentangan dengan hukum yang kelima tentang menghormati orang tua? Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita menyadari bahwa apa yang dimaksudkan dalam kata-kata Yesus ini mesti kita pelajari di sini. Kalau dikatakan secara orang mati dapat menguburkan orang mati, benarkah demikian, saudara? Jawaban yang kita perhatikan di sini dikatakan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku. Itu sebenarnya bukan pada konteks saat itu,
Ya, bukan pada konteks saat itu pada saat itu ia akan menguburkan bapaknya, bukan. Tetapi pada konteks akan datang. Maksudnya, ia bersedia mengikut Yesus bila nanti kalau bapaknya sudah meninggal, pekerjaan urusan keluarga selesai, baru saya mau mengikut Yesus. Atau artinya menunggu orang tua meninggal, baru mau mengikut Yesus. Nah, di sini kita bisa melihat saudara, jawaban orang itu berarti orang itu menunda-nunda panggilan Tuhan. Itulah sebabnya Yesus mengatakan, biarlah orang mati menguburkan orang mati. Artinya apa? Artinya bukan berarti orang mati dapat menguburkan dirinya sendiri, bukan ya. Tetapi bagian kalimat ini tidak berdiri sendiri Bapak Ibu. Tetapi menyatu, berkaitan erat dengan kalimat berikutnya. Jadi tidak boleh dipotong di sini ya. Jadi dikatakan, biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Artinya apa, saudara? Artinya di sini Yesus tidak ingin kita menunda-nunda panggilan untuk memberitakan kerajaan Allah selagi Tuhan masih memberi kesempatan. Ya, kalau orang tuanya masih sehat-sehat gitu ya, nggak usah menunggu nanti deh, kalau orang tua saya meninggal saya baru mau melayani Tuhan, baru mau mengikut Tuhan. Banyak tuh jawaban-jawaban begitu tuh ya. Berarti kita meniadakan kesempatan, menunda-nunda, mencari-cari alasan yang walaupun kita anggap itu alasan yang paling top, menguburkan orang tua. Tapi bagi Yesus itu hanya alasan-alasan belaka. Jadi kalau mau mengikut Yesus, ya ayo, jangan menunda-nunda waktu, pakai kesempatan yang ada. Lalu yang ketiga, dikatakan ada juga seorang lain yang berkata, aku mau mengikut engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dulu dengan keluargaku. Saudara, mengikut Yesus adalah keputusan orang dewasa dan tidak bisa kita ragu-ragu terus menyesal begitu ya. Ibarat kita naik pesawat terbang, saudara, kalau sudah tinggal landas, ya akan terus pesawat itu menuju tujuannya, kan nggak mungkin pesawat itu mundur gitu jalannya, kan nggak mungkin. Yang ada sekali tinggal landas ya terus sampai tujuan. Nah, sama juga dengan mengikut Yesus, Bapak Ibu. Mengikut Yesus itu dikatakan di sini Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tidak menoleh ke belakang, maksud saya tetapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah. Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Artinya saudara-saudara, sekali kita berkomitmen untuk mengikut Yesus, maka komitmen itu harus kita pegang sampai akhir hidup kita. Kita harus menjadi pengikut Kristus yang setia sampai mati atas panggilan komitmen kita. Nah, karena itulah saudara, kalau kita hayati akan panggilan Tuhan untuk mengikut Yesus, maka ingat-ingat ya Bapak Ibu, ada 3 hal ya yang harus kita hayati. Artinya kalau kita mengatakan Tuhan, aku akan mengikut engkau, itu berarti saudara, kita mau pertama menjadi pengikut Yesus yang tidak hanya mencari kenyamanan. Kalau saudara dan saya masih mencari kenyamanan, ya lebih baik jangan ikut Yesus, karena ikut Yesus itu memang taruhannya penderitaan, bahkan ujungnya juga kematian. Jadi jangan mencari kenyamanan dalam mengikut Yesus. Yang kedua, tidak menunda-nunda panggilan dengan berbagai macam alasan. Ya, pakai alasan yang tadi dibilang, "Oh, saya mau menguburkan orang tua saya dulu," gitu ya. Tapi sebenarnya intinya tuh mau menunda-nunda kesempatan yang ada. Kalau ada panggilan Tuhan melayani, saudara, itulah kesempatan yang harusnya kita sambut. Karena siapakah kita, Tuhan mau memakai kita, Tuhan pasti juga akan memperlengkapi kita. Jadi jangan takut ketika kita melayani Tuhan. Yang ketiga, saudara, mari kita hayati panggilan mengikut Yesus itu setia sampai mati. Kita berkomitmen bukan saja untuk kita,
tapi juga untuk anak-anak kita, untuk cucu-cucu kita. Warisilah nilai-nilai kekristenan itu kepada generasi selanjutnya, supaya mereka pun juga boleh mengalami dan merasakan keselamatan yang datang dari Allah melalui Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Amin.